Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di channel Rahasia Sehat Lansia. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh ilmu yang bisa beneran mengubah hidup Anda jadi lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Saya Dr. Rani Prameswari, spesialis gizi klinik. Dan sudah lebih dari 10 tahun saya membantu para pria, terutama yang sudah lewat usia 30, untuk menjaga stamina, hormon, dan kebugaran tubuh lewat pola makan yang cerdas. Dan hari ini, saya mau bongkar sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar banget. Coba jawab jujur ya, pagi-pagi biasanya Anda sarapan apa? Kopi doang, nasi uduk, atau malah nggak sarapan sama sekali? Nah, hati-hati nih, karena justru di momen sarapan inilah tubuh pria mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan lebih cepat. Gampang lelah, berat naik tanpa sebab, dan stamina mulai menurun pelan-pelan. Tapi kabar baiknya, ada satu jenis sarapan sederhana, murah, dan gampang dibuat yang bisa mengubah segalanya. Beneran, saya nggak lebay. Bahkan banyak pasien saya yang kaget setelah rutin sarapan ini selama beberapa minggu, beratnya mulai stabil, pikiran lebih fokus, perut nggak buncit lagi, dan gairah hidupnya balik kayak umur 25-an. Penasaran kan sarapan seperti apa itu? Apakah harus mahal? Apakah harus diet ekstrim? Atau justru makanan rumahan yang sering kita remehkan? Tenang, semuanya bakal saya bahas tuntas di episode kali ini. Tentang mulai dari kesalahan umum pria saat sarapan, rahasia makanan yang bisa menghidupkan ulang metabolisme, sampai kombinasi menu sarapan ideal untuk pria usia 30 tahun ke atas. Jadi, jangan skip, karena di akhir video ini, Anda akan tahu kenapa satu piring sarapan bisa bikin tubuh Anda jadi mesin sehat yang bekerja 24 jam penuh. Siapkan kopi Anda, duduk santai, karena saya Dr. Rani Prameswari akan menemani Anda dalam topik spesial, pria di atas 30 tahun, coba sarapan ini setiap pagi, hasilnya bikin kaget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting ya, sahabat sehat. Kenapa sih saya bilang pria di atas 30 tahun harus hati-hati dengan sarapannya? Karena mulai usia 30-an, tubuh pria mulai mengalami perubahan biologis besar yang sering tidak terasa di awal, tapi efeknya bisa panjang banget. 1. Tubuh pria di atas 30 mulai melambat tanpa disadari. Kalau dulu umur 20-an makan apa aja masih aman, umur 30 ke atas, sistem metabolisme mulai melambat. Otot menurun pelan-pelan, hormon testosteron juga mulai turun sekitar 1% tiap tahun, dan insulin jadi lebih sensitif. Efeknya, cepat lelah, berat badan gampang naik, perut makin buncit, dan konsentrasi kerja gampang buyar. Contohnya, banyak pasien saya bilang, "Dok, dulu saya bangun pagi langsung semangat. Sekarang baru jam 10 udah ngantuk lagi. Padahal bukan karena kurang tidur, tapi karena pola sarapan yang salah. Kalau pagi cuma minum kopi manis atau makan roti putih, tubuh cuma dapat lonjakan gula cepat, bukan energi yang tahan lama. Begitu kadar gula turun lagi, boom, langsung lemes, lapar, dan craving makanan manis lagi." 2. Kesalahan sarapan yang sering dilakukan pria. Ada 3 kesalahan klasik yang saya temui hampir setiap hari. Pertama, lewatkan sarapan sama sekali. Banyak yang bilang, saya mau diet intermittent fasting dok. Padahal kalau nggak direncanakan dengan benar, tubuh malah panik dan membakar otot, bukan lemak. Akhirnya berat mungkin turun, tapi stamina juga ikut anjlok. Kedua, sarapan karbohidrat doang. Contohnya nasi uduk, luntung sayur, roti, mie, atau bubur ayam. Enak sih, tapi tanpa protein, serat, dan lemak sehat, gula darah melonjak cepat dan jatuh lagi dalam 2 jam. Hasilnya, jam 10 pagi sudah loyo dan craving kopi manis. Ketiga, sarapan terlalu manis atau instan. Sereal kemasan, minuman energi, atau kopi saset 3-in-1 itu bisa mengandung gula setara 6-8 sendok teh. Bayangin, kalau dikonsumsi tiap pagi, lama-lama pankreas kerja keras, risiko diabetes meningkat, dan hormon jadi nggak stabil. 4. Sarapan yang tepat untuk pria 30-an, the power breakfast. Nah, sekarang kita bahas yang paling ditunggu-tunggu ya sahabat sehat. Sarapan seperti apa sih yang bisa bikin tubuh hidup lagi setiap pagi? Resepnya sederhana banget. Tubuh pria di usia 30 plus membutuhkan kombinasi 3 komponen utama. 1. Protein berkualitas. Protein
Itu bahan bakar utama untuk menjaga massa otot, mendukung hormon testosteron, dan mencegah perut buncit. Sumbernya bisa dari telur rebus atau telur dadar tanpa minyak berlebih, tempe, tahu, ikan, atau ayam tanpa kulit, atau kalau sibuk juga bisa dari Greek yogurt tanpa gula. 2. Lemak sehat. Lemak sehat bantu hormon pria tetap stabil dan bikin kenyang lebih lama. Contohnya, alpukat, kacang almond, minyak zaitun, atau sepotong kecil ikan salmon. 3. Serat kompleks. Serat penting untuk menjaga pencernaan, menurunkan kolesterol, dan menstabilkan gula darah. Sumbernya, oatmeal, pisang, apel, atau sayur tumis ringan di pagi hari. Contoh menu ideal, sepiring oatmeal dengan topping telur rebus, potongan pisang, dan taburan kacang almond. Atau kalau mau versi lokal, nasi merah sedikit, plus tumis sayur plus tempe panggang plus potongan pepaya. Gampang banget kan? 4. Kenapa menu ini ajaib? Ada alasan medisnya. Sarapan tinggi protein dan serat bisa menurunkan kadar hormon grelin atau hormon lampar, dan meningkatkan leptin, hormon kenyang. Artinya, tubuh lebih stabil, nggak mudah lapar, dan energi tahan lama. Selain itu, asupan protein pagi hari membantu sintesis testosteron yang optimal, terutama kalau dikombinasikan dengan olahraga ringan di pagi hari. Jadi, bukan cuma bikin kenyang, tapi juga menjaga fungsi otot, fokus kerja, dan bahkan vitalitas. 5. Rahasia bonus. Nah, ada satu rahasia kecil yang sering saya ajarkan ke pasien pria. Usahakan sarapan dalam 1 jam setelah bangun tidur. Kenapa? Karena saat itu kadar kortisol sedang tinggi, hormon yang bantu membakar energi. Kalau Anda kasih bahan bakar, protein, dan serat tepat waktu, metabolisme langsung menyala. Tapi kalau dibiarkan kosong terlalu lama, tubuh malah menyimpan lemak. Itulah sebabnya banyak pria yang nggak sarapan malah lebih gemuk. 6. Cerita nyata dari pasien. Saya punya satu pasien, usia 37 tahun, pekerja kantoran. Tiap pagi cuma minum kopi dan rokok. Katanya biar nggak ngantuk. Setelah saya ubah polanya, ganti kopi saset ke kopi hitam tanpa gula, tambahkan telur rebus dan pisang di pagi hari, dan sedikit oatmeal, dalam 4 minggu, hasilnya luar biasa. Berat badan turun 3 kg, tapi bukan otot, lemak perutnya yang berkurang. Tidur lebih nyenyak, dan dia bilang, "Dok, saya nggak ngantuk-ngantuk lagi di kantor." Itu bukti bahwa perubahan kecil di pagi hari bisa mengubah performa seharian. 7. Tips praktis untuk Anda coba besok pagi. Sebelum Anda tidur nanti malam, coba siapkan bahan-bahannya. 2 butir telur, 3 sendok oatmeal, 1 buah pisang atau apel, segenggam kacang, dan air putih segelas besar. Bangun pagi, masak cepat 10 menit. Makan pelan-pelan sambil minum air putih. Lihat apa yang terjadi dalam 1 minggu. Energi meningkat, fokus lebih tajam, dan mood stabil sepanjang hari. Nah, sahabat sehat, itu tadi dasar kuat kenapa sarapan bukan sekedar rutinitas, tapi fondasi energi pria modern. Tubuh kita seperti mesin. Kalau bensinnya bagus di pagi hari, performanya bisa maksimal sampai malam. Tapi kalau dari pagi sudah kosong atau salah isi bahan bakar, ya jangan heran kalau cepat mogok. Oke sahabat sehat, sekarang kita masuk ke segmen yang paling sering bikin orang salah kaprah. Yes, ini dia, mitos versus fakta. Banyak banget pria di atas 30 yang sebenarnya niatnya bagus. Pengen sehat, pengen bugar, pengen jaga berat badan. Tapi sayangnya, mereka terjebak dengan mitos-mitos sarapan yang udah turun-temurun dipercaya. Padahal, malah bikin tubuh makin lemah dan cepat menua. Yuk kita luruskan bersama. Mitos nomor 1. Kalau mau kurus, jangan sarapan. Ini mitos yang paling banyak saya dengar terutama dari pria sibuk. Katanya saya nggak sarapan biar perut nggak makin maju dok. Padahal, kalau Anda melewatkan sarapan, tubuh justru menyimpan lebih banyak lemak. Kenapa bisa begitu? Secara medis, saat tubuh nggak dapat asupan di pagi hari, otak menganggap ada bahaya kelaparan. Hasilnya, metabolisme melambat supaya hemat energi. Dan ketika Anda makan siang, tubuh langsung menyimpan sebagian besar kalori itu jadi lemak cadangan. Efek jangka panjangnya, berat badan malah naik, gula darah jadi tidak stabil,
dan rasa lapar berlebihan di sore hari bikin kita balas dendam makan banyak. Faktanya, sarapan yang tepat justru membantu tubuh membakar lemak lebih efisien, apalagi kalau mengandung protein tinggi dan serat. Jadi kalau Anda mau menjaga berat badan, bukan hilangkan sarapannya, tapi perbaiki komposisinya. Mitos nomor 2. Sarapan cukup dengan kopi, udah cukup energi. Wah, ini mitos yang paling sering dilakukan pria kantoran dan pekerja lapangan. Bangun pagi, langsung ngopi, kadang malah kopi saset yang manis banget. Katanya biar melek dan semangat kerja, Dok. Padahal, energi dari kopi itu sifatnya sementara. Kafein hanya menstimulasi otak untuk berpikir bahwa kita bertenaga, padahal tubuh sebenarnya belum dapat bahan bakar sama sekali. Kalau cuma ngopi tanpa makan, yang terjadi adalah asam lambung naik, tangan gemetar, konsentrasi menurun cepat, dan jam 10 pagi biasanya sudah lemas dan lapar berat. Faktanya, kopi boleh, tapi jadikan teman sarapan, bukan pengganti sarapan. Minum kopi hitam tanpa gula setelah makan sumber protein dan serat, itu malah bagus. Kafein akan membantu metabolisme bekerja lebih cepat dan meningkatkan fokus alami tanpa merusak lambung. Mitos nomor 3. Sarapan berat itu bikin ngantuk dan gak produktif. Sebagian orang takut makan pagi karena merasa kalau sarapan berat nanti malah ngantuk di kantor. Padahal bukan beratnya yang bikin ngantuk, tapi komposisinya yang salah. Kalau Anda makan nasi putih banyak, gorengan dan teh manis, ya wajar ngantuk karena gula darah naik tinggi dan cepat turun. Faktanya, sarapan dengan kombinasi protein, tambah lemak sehat, dan serat kompleks justru bikin energi stabil dan fokus lebih tajam. Contohnya, telur tambah oatmeal tambah buah. Itu malah bikin otak on terus sampai siang. Jadi sahabat sehat, mulai hari ini jangan gampang percaya sama mitos-mitos diet yang viral di media sosial ya. Apalagi kalau katanya nggak usah makan pagi, biar kurus dan sehat. Padahal justru mempercepat penuaan metabolik. Sarapan itu bukan sekedar rutinitas, tapi ritual penting untuk mengatur ulang hormon, gula darah, dan performa pria setiap hari. Nah, sahabat sehat, dari obrolan panjang kita hari ini, semoga Anda mulai paham ya, bahwa sarapan bukan sekedar pengisi perut, tapi fondasi kesehatan dan energi sepanjang hari. Kita udah bahas tadi, di usia 30 tahun ke atas, metabolisme pria mulai melambat. Kesalahan kecil di pagi hari seperti tidak sarapan atau makan yang salah bisa memicu banyak masalah, dari berat badan naik, cepat lelah, hingga hormon gak seimbang. Dan sebaliknya, dengan sarapan sederhana tapi bergizi seimbang, seperti protein, lemak sehat, dan serat kompleks, tubuh bisa berubah drastis, lebih kuat, fokus, dan penuh tenaga alami. Jadi, mulai besok pagi, coba perlakukan sarapan Anda bukan sekedar rutinitas, tapi investasi kesehatan. Bayangkan, satu piring sarapan bisa menentukan bagaimana Anda bekerja, berpikir, dan bahkan mencintai hidup hari itu. Ingat, tubuh Anda bukan mesin tua, hanya perlu bahan bakar yang tepat untuk tetap prima. Dan kalau Anda mulai sekarang, bukan mustahil di usia 40-50 nanti, Anda masih bisa beraktivitas dengan semangat seperti umur 25. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ke channel ini. Rahasia Sehat Lansia, supaya Anda nggak ketinggalan update tips-tips kesehatan yang praktis dan terbukti secara medis. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan seputar gizi, stamina pria, atau kebiasaan sarapan yang tepat, tulis aja di kolom komentar. Saya akan baca dan bahas di episode berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, besok pagi, isi tubuhmu dengan kebaikan lewat sarapan yang cerdas. Saya Dr. Rani Prameswari, pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya di Rahasia Sehat Lansia.